Oke, jadi mungkin kita mulai saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman Waalaikumsalam yang warahmatullahi ya, wabarakatuh. selamat siang untuk teman-teman yang sudah hadir di acara kita yang kesekian kali nih bersama kami kembali dengan saya dengan Bambang Nugroho dan juga rekan saya dengan Mas Dwi Darsono. Di kesempatan ini seperti yang sudah kita sudah beberapa kali kita mengadakan event mengenai produk PTC Creo. Nah, kesempatan kali ini mungkin untuk teman-teman lebih spesifik nih. Jadi mungkin untuk teman-teman di luar sana yang mungkin bisa berkenan hadir, ada kemungkinan besar sih kayaknya kemungkinan produknya bisa mirip-mirip dengan yang kita tawarkan saat ini. Jadi untuk kesempatan kita kali ini kita akan coba membahas mengenai produk Creo yaitu dengan teknologi sheet metalnya seperti itu. Jadi saksikan sampai dengan akhir acara karena ada hadiah menunggu seperti itu. Nah, untuk seperti biasa, jadi untuk teman-teman nanti kalau yang ingin menanyakan pertanyaan bisa langsung diajukan di kolom Q&A. Jadi tujuannya kenapa? Karena Q&A itu nanti kita lakukan filtering untuk beberapa penanya terbaik, kita akan pilih, kemudian nanti kita akan berikan merchandise seperti itu dari pihak Aca Pacific Indonesia. Itu satu, dan kedua sendiri mungkin nanti di akhir acara mungkin kita akan adakan polling. Polling ini mungkin bertujuan untuk teman-teman yang sudah hadir, kira-kira nanti ke depannya mau membahas produk apa lagi nih. Kira-kira penasarannya dengan teknologi yang mana dari si Creo. Nanti kita coba berikan polling itu tersebut, nanti bisa diisi untuk kita ke depannya kita buatkan acara sesuai dengan permintaan ataupun request dari teman-teman yang hadir saat ini. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai Mas Dwi untuk sekarang. Jadi di sesi pertama ini mungkin dengan saya, dengan Bambang Nugroho kembali, kita langsung saja kita perkenalkan diri. Oke, saya dengan Bambang Nugroho, saya sales manager di Aca Pacific Indonesia. Jadi mungkin untuk teman-teman nanti yang berhubungan dengan penawaran ataupun mengenai produk detail mengenai si Creo-nya, terutama masalah pembelian itu bisa melalui saya. Dan satu hal yang mungkin nanti teman-teman juga perlu tahu bahwa Aca Pacific Indonesia ini adalah satu-satunya distributor untuk produk PTC Creo. Diingatkan kembali bahwa Aca Pacific Indonesia satu-satunya distributor untuk produk PTC Creo seperti itu. Jadi memang kita nanti di akhir acara pun saya akan share ada beberapa partner kita yang sudah siap membantu teman-teman untuk mensupport khususnya mengenai produk PTC Creo. Oke, jadi mungkin sebelum jauh saya mau coba perkenalkan dulu mengenai Aca Pacific Indonesia. Jadi mungkin untuk teman-teman mungkin yang sudah sering mengikuti event ini mungkin sudah hafal ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru, jadi mungkin saya akan coba share dulu mengenai Aca Pacific Indonesia itu apa ke teman-teman semua. Oke, di sini mungkin langsung yang tagline-nya kita adalah value add IT distributor. Jadi fokus kita memang teman-teman, kita Aca Pacific di Indonesia dan di beberapa negara yang lain, kita fokus terhadap produk IT dan menjadi fokus untuk distributornya. Ini terbukti kita start mulai dari 1986, jadi mungkin udah sekitar 30 tahunan, kita sudah berada di perusahaan SA yang bergerak sebagai distributornya. Nah, untuk produk-produknya apa aja sih yang di Aca Pacific? Jadi sebetulnya di Aca Pacific sangat lengkap produknya. Terutama mungkin kalau dari teman-teman bisa lihat di divisi saya, mungkin kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sorry. Nah, di sini divisi saya itu dari divisi desain engineering dan animation. Jadi inilah produk-produk yang ada di divisi kami. Jadi mungkin selain untuk yang infrastruktur, hardware seperti itu, nah ini untuk divisi desain, saya membawai beberapa produk. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah sangat familiar mengenai SketchUp, juga mungkin ada JetRacket di sana yang sudah sangat familiar juga. Dan untuk mungkin produk Epson-nya dan juga produk Hexagon mungkin. Nah, semua produk-produk yang ada saya tampilkan saat ini itu kita semuanya menjadi distributornya. Jadi untuk teman-teman yang kira-kira, oh kemarin saya sempat beli nih produk salah satu ini, itu sudah jelas pasti mereka membelinya, pihak partner tersebut membeli dari kita. Nah, untuk tema kita kali ini mungkin nanti kita akan coba lebih panjang lebar mengenai produk PTC. Karena sudah 1 tahun belakangan ini kita menjadi distributor untuk produk tersebut. Jadi untuk teman-teman yang kalau mungkin nanti tertarik dengan produk lain, bisa japri juga dengan saya di nomor yang tadi sudah saya share untuk mengetahui lebih lanjut. Cuman untuk kesempatan kali ini mungkin kita akan coba bahas dulu mengenai produk PTC. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Aca Pacific Indonesia sendiri, kita punya
website teman-teman. Jadi untuk website kami di situ bisa hubungi ataupun bisa langsung ketik di aca-apak.com/id/produk. Nah, nanti di sana juga mungkin seperti yang tadi saya sudah sounding, ada beberapa produk yang teman-teman bisa lihat. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa langsung klik di bagian ikonnya ataupun logo dari produk itu sendiri. Jadi tadi kalau memang penasaran mau lihat itu silakan datang ke website kita, kunjungin. Nah, salah satu mungkin nanti bisa teman-teman lihat di produk PTC pada saat masuk ke website, masuk ke produk, nanti bisa juga melakukan download di sana untuk trialnya. Jadi kita untuk PTC, kita untuk saat ini kita berikan kesempatan untuk teman-teman mencoba dengan mendatangi website kami, mendownload software produk kami, kemudian bisa langsung diinstal di tempat teman-teman semua. Seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa sekalian langsung dicoba, masuk ke website kami di aca-apak.com/id/produk seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, mungkin di sini untuk produk selanjutnya adalah kita masuk langsung ke produk PTC Creo-nya. Nah, di sini mungkin saya mau coba sedikit berikan gambaran mengenai produk Creo. Jadi mungkin di sini teman-teman mungkin sudah ada yang sudah sempat kenal mengenai produk Creo. Saya berikan gambaran sedikit singkat saja. Jadi Creo ini sebetulnya sudah kurang lebih berada di dunia persilatan desain lah ya kita bicaranya. Ini sudah cukup lama. Karena untuk Creo sendiri mungkin dulu teman-teman yang sudah sempat tahu Creo sebelumnya itu dari software Pro Engineering. Seperti itu. Jadi si Creo dari mana? Dari software Pro Engineering. Jadi kalau Pro Engineering ataupun Pro E itu start di sekarang di versi terakhir itu di Wellfire 5 kalau nggak salah. Nah, itu adalah cikal bakal hingga saat ini menjadi software yang bernama PTC Creo. Jadi kalau teman-teman, oh saya nggak pakai Creo, saya pakainya Pro E, itu sama kurang lebihnya. Jadi satu engine seperti itu. Nah, di sini mungkin saya langsung saja mau coba tunjukkan ke teman-teman untuk mengenai paket-paket yang ada di Creo. Jadi mungkin mohon maaf sepertinya kurang besar. Nah, di sini saya coba share untuk ke teman-teman paket yang ada di Creo, khususnya Creo Design Essential. Kenapa? Karena mungkin di sini nanti teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata di Creo itu sangat fleksibel ya mengenai modul. Kenapa? Karena mungkin nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kita sangat fleksibel mengenai modul dari sini. Kita bisa lihat. Jadi di Creo simpelnya kalau teman-teman, oh saya cuma konsep desain di awal aja untuk bentuk-bentukan yang nggak kompleks ataupun fitur-fitur yang nggak kompleks. Oke, nanti cukup pakai modul yang paling basic T1 aja yang dari kita. Seperti itu. Ini T1, kita gampangnya kita nyebutnya dari T1 sampai dengan T5. Nah, nanti untuk kelebihan-kelebihannya di tiap modul di sini bisa dilihat. Jadi gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman juga yang mungkin sekarang, oh kalau misalkan kita mau advance-nya bagaimana? Gampang. Nggak perlu dibelikan semua modulnya, nanti tinggal dipilih di sini ada kodenya namanya extension. Jadi teman-teman nanti bisa cari untuk yang ada belakang extension seperti ini. Nanti kalau memang ada kebutuhan, oh saya mau kompleksnya di masalah surfacing seperti itu ataupun assembly, nanti tinggal dicarikan extension-nya aja. Itu yang kita bicara nanti bisa di bundling dengan modul yang basic-nya aja, jadi nggak perlu semuanya. Sehingga kalau kita bicara cost-nya nantinya itu akan lebih fleksibel. Seperti itu satu. Dan kedua sendiri untuk software Creo kita menggunakan sampai saat ini detik ini masih menggunakan software subscription. Yang kita tawarkan sampai saat ini software subscription. Kenapa software subscription? Mungkin kalau kita bicara subscription sendiri satu sisi itu sangat menguntungkan buat teman-teman. Kenapa? Karena kalau secara kita budgeting untuk subscription sendiri tidak perlu pemikiran yang terlalu panjang karena kita bukan membeli sebuah aset, tapi cukup nanti masukkan ke budget project dengan cost yang tidak begitu tinggi, sekitar mungkin kalau kita bicara normal price dengan perpetual sekitar hanya 20%-an, sehingga memudahkan untuk teman-teman mengambil keputusan untuk project tetap dapat, tapi toolnya juga tetap punya seperti itu, tanpa harus berpikir, oh setelah kita beli toolnya udah mahal-mahal, itu nanti kita harus invest di sana. Nggak perlu. Jadi subscription itu sangat simple di sisi budgeting seperti itu. Itu yang saya coba bisa tampilkan. Nah, di sini mungkin saya mau coba tunjukkan adalah kelebihan-kelebihan dari si Creo, khususnya tadi kita bicara udah paling basicnya aja apa aja sih yang bisa didapat. Jadi di sini saya mau tunjukkan secara singkat sebelum masuk nanti ke sesinya Mas Dwi. Ini secara singkat bahwa si Creo sendiri
Untuk basicnya saja sudah mungkin di sebelah kanan bisa dilihat ada unit teknologi. Bisa membuka file dari beberapa CAD system. Nanti bisa dilihat di sini juga file apa aja sih yang kita bisa buka, itu satu. Kedua, untuk flexible modeling. Nah, ini salah satu cikal bakal kenapa si Creo sendiri merubah nama dari tadinya Pro Engineering, merubah nama menjadi Creo. Jadi mungkin sejarah singkatnya adalah si PTC sendiri, si Pro Engineering membeli satu perusahaan namanya Co-Create. Nah, di Co-Create sendiri mereka punya engine untuk flexible modeling. Nah, sejak saat itulah berubah nama dari sebelumnya Pro Engineering menjadi Creo dengan tambahan teknologi flexible modeling. Flexible modeling itu apa? Mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga. Ini sangat cepat atau ngebantu teman-teman untuk melakukan editing. Jadi kalau kita bicara editing, sebelumnya ada model, kita ambil dari luar, biasanya historinya hilang. Nah, dengan teknologi flexible modeling, walaupun historinya hilang, kita masih tetap bisa melakukan editing. Nanti di movie-nya kita bisa lihat sama-sama. Nah, kemudian ini mengenai sheet metal design. Nah, ini sheet metal mungkin saya nggak banyak panjang lebar, jadi mungkin nanti bisa dilihat juga dengan presentasinya Mas Dwi, dan mungkin bisa lanjut dengan assembly design. Salah satu yang kita bisa tawarkan di assembly design sendiri, mungkin kita bicara masalah hardware, mungkin lah itu yang paling sering kita alami di lapangan. Kita bicara hardware, kenapa? Karena kalau kita bicara assembly, kemungkinan untuk teman-teman yang assembly-nya mungkin ratusan, ada kendala, kalau untuk saya buka di software lain sedikit berat ya. Nanti mungkin bisa rasakan dengan mencoba trial software kita, membuka file yang selama ini dirasa berat, kita coba buka dengan Creo seperti itu. Rasakan bedanya seberapa ringan dengan menggunakan Creo, menggunakan membuka software, membuka produk assembly yang selama ini mungkin bagi teman-teman berat, dibuka dengan Creo seberapa ringannya seperti itu. Nanti mungkin bisa dicoba di trial lesson-nya. Oke, di sesi ini saya mau coba tampilkan mengenai apa yang tadi saya sudah sounding mengenai unit teknologi, flexible modeling, sheet metal, dan juga assembly di dalam satu presentasi ini. Selamat menyaksikan. Oke, di sini mungkin saya sambil bantu jelaskan. Di situ mungkin tadi sudah kita buktikan bahwa ini kita bicara membuka assembly yang cukup lumayan besar. Nah, ini di sini saya mau pause. Mungkin di situ teman-teman bisa lihat, ini salah satu yang pembuktian bagi kita untuk ke teman-teman bahwa si Creo sendiri secara defaultnya kita bisa membuka file-file seperti CATIA, Inventor, SolidWorks, Siemens NX seperti itu. Untuk modul paling basicnya saja kita sudah bisa langsung membuka file-file tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita buka file yang natifnya jelas bukan dari si Creo. Kita lihat. Nah, biasanya udah terjadi membukanya aja udah kesulitan karena tadi biasanya pada saat bukan natifnya ada problem surface-nya hilang. Bentukannya berubah, toleransinya berubah. Nah, ini kalau ke Creo dia buka dan langsung di-convert aja menjadi file Creo seperti itu. Nah, kalau udah masuk ke Creo udah kita bisa apa-apain nih, kita melakukan editing. Mungkin di next step-nya kita sama-sama nanti saksikan masuk ke tahapan untuk masuk ke flexible modeling-nya. Seperti itu. Nah, ini kita convert dulu menjadi sheet metal. Nah, ini salah satu kelebihannya juga. Jadi pada saat jangan takut kalau kondisinya historinya hilang, sebelumnya hanya body, kita convert menjadi data sheet metal. Kemudian fitur-fitur sheet metal tersebut muncul. Gitu. Nah, ini salah satu untuk proses editing dengan fitur flexible modeling di Creo. Nah, jadi cukup pilih bagian surface yang kita ingin lakukan perubahan, tinggal drag and drop seperti ini, tinggal geser-geser, tarik-tarik, sangat fleksibel. Kenapa? Makanya kita menyebutnya flexible modeling. Nah, ini salah satu yang kita coba mau tunjukkan juga untuk dari sisi historinya. Jadi kita lihat bisa sama-sama di sini. Nah, jadi walaupun kondisinya dia bukan natif dari filenya si Creo, tapi secara historinya jangan takut teman-teman. Jadi pattern-nya pun akan tetap terbaca di sana. Jadi pada saat kita melakukan editing, teman-teman cuma tinggal pilih tuh bagian modelingnya, masuk history pattern-nya, tinggal kita edit. Otomatis dia bisa rubah. Seperti itu. Mungkin saya bantu skip juga, takutnya kelamaan teman-teman. Ini kurang lebihnya sama. Untuk prosesnya, nah ini pattern juga masih masuk ke pattern. Jadi, ini untuk masalah delete face.
Saya mundur sedikit deh. Nah, jadi misalkan kita mau mendelete nih bagian ini, jangan khawatir, nggak usah nutup-nutup, nambel-nambel. Nah, tinggal bagian surface yang tadi kita mau delete, di drag, di delete, selesai. Nggak muncul lagi tambal-tambalan seperti itu. Oke, nah ini masuk ke salah satu fitur untuk sheet metalnya. Oke, saya percepat sedikit. Nah, ini. Jadi tadi terbukti ya, bahwa dia tadi walaupun sudah diimport, filenya bukan dari si Creo, kita convert menjadi data sheet metal, kemudian fitur-fitur sheet metal ini bisa kita panggil lagi seperti itu. Oke, ini fitur-fitur sheet metal yang mungkin nanti akan lebih banyak Mas Dwi akan bantu saya untuk menjelaskan mengenai fitur-fitur di sini. Oke, nah mungkin di sini tinggal saya percepat juga masalah redesign. Jadi sudah misalkan sudah tadi kita delete, mau kita desain ulang, sama ini udah simpel banget. Jadi tinggal langsung aja tempel di tempat yang ada, gitu. Nah terakhir masuk ke sisi assembly-nya. Selesai. Oke. Nah ini jadi assembly yang lumayan cukup banyak. Ini kita bisa sangat ringan dibuka di Creo seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nanti penasaran, oh bener nggak sih? Silakan buktikan dengan cara apa? Datang ke website kita, masuk ke produk Creo, kemudian di situ ada untuk trial. Silakan teman-teman untuk download. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin saya lanjutkan. Jadi untuk perkenalan untuk produk overview mengenai Creo mungkin itu dulu Mas Dwi. Jadi mungkin untuk next-nya bisa kita lanjutkan dengan sesi detailnya dengan Mas Dwi Darsono untuk technical manager kita yang akan membahas mengenai produk sheet metal. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Mas Dwi, silakan. Baik Pak Bambang, terima kasih atas overview-nya Iya, mengenai terima kasih software sama-sama. PTC Creo. Suara saya jelas ya Pak? Halo? Sangat jelas Mas Dwi, sangat jelas. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Bambang selaku Sales Manager dari Asia Pacific yang sudah menjelaskan tadi produk overview mengenai PTC Creo. Juga terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk join di webinar kami kali ini mengenai produk PTC Creo. Kali ini kita akan coba sharing mengenai sheet metal modeling. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya Dwi Darsono, selaku Technical Manager dari PT Asia Pacific Indonesia. Saya kebetulan di sini handle produk salah satunya Creo. Di luar itu juga ada produk ZW CAD untuk software CAD kita yang license-nya permanen. Itu untuk software DWG-nya. Juga kita ada produk Rise 3D printer ya. Jadi kalau nanti Bapak ada kebutuhan itu bisa langsung kontak kami juga. Oke, kita akan coba bahas mengenai sheet metal. Namun sebelum itu saya akan coba tunjukkan mengenai Creo versi terbaru, yaitu Creo 7.0. Jadi sekilas ini adalah Creo 7.0. The process of product design continues to evolve, and so too should your CAD software. Introducing Creo 7.0, the most innovative and powerful 3D CAD software in the market today. Creo 7.0 introduces breakthrough capabilities in generative design, real-time simulation, and additive manufacturing, in addition to numerous productivity enhancements such as multi-body design. Generative design is changing the product development process, allowing you to innovate faster, exploring more ideas than ever with less risk. Introducing the new AI-driven Generative Topology Optimization Extension, available in Creo 7.0. Now,
you can quickly develop higher quality designs which perform better in the real world based on your engineering requirements and manufacturing methods. With Creo 7.0, you'll create innovative, durable products faster than ever before. Creo Simulation Live introduced groundbreaking real-time simulation capabilities for thermal, structural, and modal analysis. Creo 7.0 goes one step further, adding fluid flow simulation, specifically designed for engineers. These features are integrated directly into the Creo modeling environment, providing you real-time feedback on designs as you make changes. Now, every designer can benefit from the power of real-time fluid flow simulation. To further enhance our powerful generative design, additive manufacturing, and simulation capabilities, Creo 7.0 introduces multi-body design. This new workflow allows users to separately manage and design geometry within a single part, and multi-body workflows will empower more efficient and flexible part design for a wide variety of everyday modeling tasks. In the area of additive manufacturing, Creo 7.0 expands support for lattices, enabling the generation of stochastic lattices using triangular structures. We've also introduced support for Swiss-type machines in Creo's computer-aided manufacturing solution. As with every release, Creo 7.0 is full of core enhancements that allow every user to design better products faster, from an enhanced draft feature to sketcher enhancements, improvements to 2D mirror, and updated MBD standards. These new features will make you more productive than ever before. Product design is changing. So should your CAD software. Creo 7.0, the future of how you design. Oke, jadi itu adalah Creo 7.0 yang sudah rilis dari bulan April kemarin dan kita sudah adakan webinarnya juga. Mungkin recordingnya kita akan upload beberapa hari lagi ya. Buat bapak-bapak nanti yang penasaran mengenai apa aja sih yang baru di Creo 7.0 bisa langsung ke YouTube kita juga. Itu bisa di searching aja Aca spasi 3D, Pak. Jadi nanti di situ ada konten-konten YouTube kita, ada tutorial, ada recording webinar. Oh ya, ini webinarnya di-record ya, Pak. Jadi sebagai pemberitahuan juga webinar ini kita record. Oke, yang baru apa sih di Creo 7.0? Secara sekilas ada teknologi generative design. Ini teknologi yang bisa kita pakai untuk membuat benda. Bukan kita yang membuat, bahkan komputer yang membuatkan benda tersebut untuk kita. Kita hanya assign parameter seperti beban yang diterima bendanya, material yang digunakan, dan manufaktur mesin perkakas yang akan kita gunakan untuk memanufaktur komponen tersebut. Jadi benar-benar komputer yang berpikir untuk mendesain bendanya. Hasilnya bendanya jauh lebih ringan, tapi tetap kuat untuk kebutuhan desain bapak-bapak dan ibu-ibu. Di Creo 7.0 juga kita memperkenalkan teknologi multibody yang ada di kita ya. Ini akan juga mempermudah beberapa bagian pengerjaan dalam desain. Kita juga ada yang baru yaitu Creo Simulation Live tapi untuk CFD design, Pak. CFD analisis, sorry. Jadi kalau dulu kita Creo Simulation Live-nya itu baru di struktur, itu statik dan modal analisis, kita tambahkan untuk modul CFD. Kalau untuk analisa kita ada banyak modul ya. Jadi untuk yang dinamik, statik, linear, non-linear, hyperelastic itu ada. Tapi ini yang Creo Simulation Live. Artinya ketika bendanya berubah, result-nya otomatis langsung berubah juga, Pak. Ya, bedanya di situ karena dia live. Baik, kita langsung masuk ke topik bahasan kita yaitu sheet metal. Karena memang pekerjaan sehari-hari kita pasti tidak lepas dari material sheet metal ya. Baik itu untuk bikin bracket, holder, ataupun bahkan komponen utama dari desain yang kita buat memang sheet metal ya. Seperti pressure vessel mungkin, atau dump truck, dan lain-lain. Jadi akan sangat membantu bila kita menggunakan feature sheet metal untuk membuat benda dari sheet metal ya. Oke, kita langsung masuk aja ke softwarenya.
Ya, jadi di Creo saya akan coba menjelaskan dengan sederhana, yaitu untuk membuat sheet metal di Creo kita perlu basic feature ya. Basic feature yang bisa kita gunakan di sini ada extrude dan planar, Pak. Dan ada beberapa basic feature yang lainnya. Jadi ketika kita masuk ke environment sheet metal di sini kita akan lihat bahwasannya feature yang aktif adalah dua feature ini. Ini adalah basic feature yang bisa kita gunakan. Ya, apa fungsinya extrude dan planar? Oke. Kita akan coba buat sebuah profil dulu di sini. Ya, base feature itu artinya initial feature ya. Bentukan awal ya. Bentukan awalnya mau seperti apa. Nah, di sini misalnya saya punya sebuah profil kotak. Nah, profil kotak ini akan saya beri ketebalan. Ini saya bisa pakai planar, Pak. Ya, di sini saya tinggal atur ketebalannya berapa. Atau misalnya 10 atau kurang tebal lagi misalnya 20, saya bisa atur di sini. Nah, ini adalah base feature saya atau initial feature saya. Dari sini saya nanti bisa tambahkan beberapa feature yang saya perlukan untuk desain saya, misalnya flange, ya. Ataupun di sini juga ada flat. Nah, ini yang menarik. Di Creo itu ada flange, ada flat. Kalau dilihat sekilas mungkin hasilnya sama, tapi pada beberapa kasus kita bisa aplikasikan yang sesuai ya. Misalnya, kalau di flat, kita lihat di sini, lihat. Di Creo itu menariknya, kalau kita lihat profil flangingnya bisa kita ubah, Pak, tergantung kebutuhan kita. Atau misalnya bentukannya L atau T. Atau bentukannya yang lain, Pak. Jadi misalnya custom nggak ada yang di sini, kita bisa buat customize seperti ini. Jadi misalnya kita mau tambahkan feature baru, kita tambahkan profil baru seperti ini. Ya, ini juga bisa, Pak. Jadi tergantung kebutuhan kita. Nah, tadi balik lagi, apa bedanya planar dengan extrude? Ya, misalnya di sini saya delete saja planarnya. Oke. Kalau extrude, dia hasilnya akan jadi seperti ini, Pak. Dia seperti rusuk ya. Jadi dia di extrude langsung ke atas. Ini kita tinggal atur ketinggiannya berapa. Oke. Tebalnya kita atur di sini. Kita bisa atur misalnya tebalnya mau berapa. Dan kita bisa sesuaikan juga arahnya mau keluar atau mau ke dalam. Ke atas atau ke bawah. Ya, tapi ingat kalau bentukannya seperti ini tentunya kita tidak bisa melakukan flattening atau kita bentangkan. Nah, kalau seperti ini jadinya bagaimana untuk membentangkannya? Kita harus buat robekan dulu, Pak. Ya, kita bisa buat robekan, misalnya di sini kita robek nanti. Jadi setelah kita buat sketch untuk robekannya, kita bisa melakukan robekan. Seperti ini. Robekannya sudah ada, kita bisa flattening. Ya, flatteningnya mau berdasarkan mulai dari sini, atau mulai dari sini, itu bisa kita atur. Oke, itu extrude dan flat. Perbedaan juga antara extrude dan flat ketika Bapak membuat benda atau mulai pertama kali membuat benda, kalau Bapak menggunakan feature planar, maka profil yang Bapak harus buat, dia harus close profil, Pak. Tidak bisa open profil. Kalau extrude, Bapak bisa open profil seperti ini. Tidak harus close profil. Ya, kalau open profil seperti ini, Bapak extrude, tetap bisa kalau menggunakan extrude. Tapi kalau menggunakan planar, Bapak nggak akan bisa. Ya, jadi kalau ini kita delete lagi, Pak. Kita planar. Dia nggak bisa. Kalau Bapak ingin menggunakan planar, maka profilnya harus
tertutup. Oke, jadi itu sekilas mengenai planar dan extrude. Dan juga ini ada flange dan flat. Tadi bedanya apa sih flange sama flat? Kalau dilihat memang hasilnya tipikal ya Pak, sama aja. Kita lihat di sini. Saya menggunakan feature flange. Tapi kalau saya ingin membuat bentukan yang sama, saya juga bisa menggunakan feature flat. Kalau tekukannya satu ya Pak. Ya, seperti ini. Kalau tekukannya satu, saya bisa menggunakan satu di antara dua feature tersebut. Tapi kalau misalnya tekukannya ada lebih dari satu, maka saya tidak bisa menggunakan feature flat. Di sini, di Creo ada fasilitasnya itu menggunakan flange. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya saya buat sketch lagi. Di sini kita bisa mengcustom lagi Pak sketchnya. Nah, di sini menariknya. Jadi flange-nya bisa kita atur custom-nya mau seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi kalau ingin mendapatkan bentukan seperti ini, kita tidak bisa menggunakan feature flat. Flat hanya untuk satu tekukan seperti ini. Oke. Selain itu, kalau kita lihat opsinya Pak di flange itu, default-nya atau template yang ada di sini ada bentukan I, ada bentukan arc, ada bentukan S, ada bentukan open, ya. Ini buat hemming dan seaming. Ada bentukan joggle juga. Ya, tergantung Bapak nanti hemming dan seamingnya mau seperti apa, sambungannya mau seperti apa. Di sini ada. Kalau Bapak ingin tahu ukurannya seperti apa, misalnya di sinilah, yang S ya. Ini kita bisa atur di sini nih, di template-nya di sini ada pengaturannya juga kan. Kita bisa atur sudutnya, kita bisa atur panjangnya. Ya. Oke. Kalau ingin lebih detail lagi, kita tinggal save sketch. Sketch. Ya, kita bisa atur langsung dari sini, Pak. Ya, kita bisa atur dari sini, mau seperti apa ukurannya. Nah, selain itu, apalagi yang bisa kita custom di feature flange dan flat, kita bisa atur jarak dari sisinya, Pak, atau jarak dari tepinya. Ya, kita lihat di sini, kita bisa atur jarak dari tepinya. Misalnya di sini jarak dari tepinya mau kita ganti minus 200 mm. Yang ini juga mau kita ganti minus 150. Itu bisa kita lakukan. Nah, kalau dilihat di sini, Pak, posisi band-nya itu ada di dalam. Ya. Atau mungkin supaya lebih mudah saya ganti di I ya. Lihat posisi band-nya ada di dalam. Kalau kita lihat dari samping, ya, dia band-nya ada di dalam. Kalau ingin kita ganti, di Creo sudah menyediakan beberapa opsi untuk band position-nya. Kita bisa ganti misalnya band-nya mau di luar atau band-nya mau di tengah juga bisa. Sini ada pilihannya. Jadi misalnya band-nya ada di dalam, mau kita atur juga jarak ke dalamnya berapa. Ini bisa kita atur, Pak. Ya, misalnya di sini. Kita ganti. Ya. Ya, ini jarak dari tepi ke dalamnya berapa. Ini diukur dari mulai band-nya, Pak. Kalau ini dari pinggiran, dari sisinya kita ukurnya. Oke. Selain itu, apa lagi yang bisa kita atur di sini? Kita bisa atur band relief-nya, Pak. Jadi band relief yang ada di sini, kalau tadi no relief, sorry ya. Kalau tadi dia rip, nggak ada jarak, kita juga bisa atur. Misalnya kita mau menggunakan rectangular rip, seperti ini. Jaraknya berapa, kita bisa atur juga. Atau mau kita papras sampai ujung, Pak. Ini bisa kita papras saja. Kita bisa define each. Jadi masing-masing nanti side-nya beda. Misalnya yang ini side-nya kita, jangan 5 ya, nggak kelihatan 50.
Set 2-nya beda lagi. Set 2-nya misalnya 100. Ini bisa kita atur atau kita mau langsung dua-duanya nilainya sama. Misalnya 100. Itu juga bisa kita lakukan di Creo. Oke. Nah, kalau flat apa saja pilihannya? Nah, ini flat hanya satu tekukan ya, Pak. Flat hanya satu tekukan, sudutnya juga bisa kita atur di sini. Hanya saja profilnya yang bisa kita ganti-ganti, Pak. Nah, seperti itu. Profilnya bisa kita ganti-ganti. Oke, tadi kita tahu kalau di sini kita bisa mengatur tinggi flangingnya berapa. Sini kita bisa atur tinggi flangingnya berapa, misalnya 200. Itu bisa kita atur. Nah, 200 ini diukur dari mana? Dia diukur dari bawah, Pak. Dari bawah sini sampai ke atas. Tapi kalau kita ingin mengukurnya dari dalam, tidak include thickness, kita bisa ganti saja, Pak. Ya. Jadi dia ngukurnya dari dalam sini ke tepian sini. Ya. Ya. Jadi dari dalam sini ke tepian ujung atas. Tidak overall. Ini tinggal kita atur aja. Kita mau yang include thickness atau tidak include thickness. Oke. Ini misalnya kita tambahin lagi flangingnya, Pak, di sini. Ya. Kalau kita ingin tahu overview flattennya seperti apa, kita tinggal overview flattennya, Pak. Jadi di sini nanti ada overview flatten. Ya. Sini kita bisa lihat bounding dimensionnya berapa. Ukuran terluarnya berapa. Selain itu, kita juga bisa melihat ya. Ya. Kita juga bisa melihat band note-nya. Oke. Selain kita bisa melihat bounding box-nya, kita bisa melihat band note-nya, ya. Nanti juga kita akan coba overview gimana caranya kita mengatur band order, ya, atau urutan penekukan. Fungsinya apa? Fungsinya supaya nanti orang produksi tahu bagian mana yang harus ditekuk terlebih dahulu. Ya. Mungkin buat bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang sudah menggunakan Creo di versi 4.0 ke bawah ya. Itu kalau kita lihat untuk masalah flattening, di sini hanya ada pilihan create instance ya. Jadi nanti kita akan bahas ini apa perbedaan create representation dan create instance. Jadi mulai di versi 5 ke atas kita bisa menggunakan create representation atau menggabungkan flattening yang ada di sini ya. Yang ada di Creo di sini nih ya. Ups, saya belum save. Ya, jadi kita bisa atur flattening-nya di satu file. Kalau dulu kita harus buat 2 file ya Pak, kalau untuk bikin flat pattern-nya. Kalau sekarang bisa di satu file. Namun kalau misalnya memang ada kebutuhan flattening-nya harus di 2 file, kita bisa menggunakan create instance. Jadi secara cepat kita bisa langsung membedakan mana yang memerlukan itu atau tidak ya. Oke, saya kembalikan dulu. Move.
Oke, seperti ini saja. Oke, jadi cukup seperti ini. Saya bisa save juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk feature dasar dari sheet metal yang ada di Creo. Kita bisa menggunakan kombinasi antara planar, extrude, flange, dan flat. Nah, sekarang kita akan coba membuat benda yang sederhana menggunakan feature-feature tersebut untuk membuat bracket sederhana ini ya. Selain itu, saya juga ingin menunjukkan feature yang ada di Creo, yaitu ada namanya MBD atau Model Based Definition, di mana kita bisa memberi ukuran langsung kepada model yang ada di Creo. Jadi di sini misalnya saya ingin kasih ukuran, nantinya mau diekspor secara 3D PDF misalnya, supaya bisa dibaca oleh orang produksi, mungkin karena mereka kurang bisa baca gambar, kita bisa buatkan dokumentasi dalam bentuk 3D, kita bisa kasih ukuran seperti ini. Hanya saja yang perlu diperhatikan, kalau kita kasih ukuran semua di bentuk 3D kan pasti akan pusing ya. Saya ambil contoh di sini misalnya seperti ini. Bayangkan kalau kita kasih ukuran seperti ini, kayaknya orang produksi juga jadi tambah pusing ya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita nanti separate, kita buat view-nya masing-masing. Jadi kita buat seperti ini dulu, kita buat planarnya, misalnya base view-nya dulu Pak, nanti bentuknya seperti ini. Nah, nanti untuk bentukan flat-nya seperti ini. Nanti kita flange lagi ukuran ini. Nah, untuk hole-nya, ukurannya, positioning-nya seperti ini. Selanjutnya ukuran slot dan ukuran row-nya seperti itu. Oke, kita akan coba saja langsung mulai dibuat. Di sini di Creo kita bisa menggunakan part dengan template sheet metal. Tapi kalau misalnya kita kepilih solid, Pak. Misalnya kita kepilih solid, seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa convert to sheet metal. Jadi tool-tool sheet metalnya muncul, Pak. Ya, kita convert to sheet metal, maka tool sheet metalnya sudah muncul. Oke, sekarang kita akan coba balik lagi ke sini, kita lihat. Kita akan menggunakan view yang lebih mudah, Pak. Ya, jadi di sini ukurannya akan lebih mudah saya bacanya. Oh, ternyata saya harus bikin kotak dulu 4 kali 3,5. Oke, maka saya bikin sketch di sini, Pak, dengan ukuran yang tadi saya dapatkan. Sini tinggal saya ganti 4. Saya ganti 3,5. Kalau Bapak-Bapak ingin ngecek, misalnya ukurannya sudah betul atau belum, satuannya sudah betul atau belum, Bapak bisa ganti di sini. Oke. Nah, ini gampang aja, kita tinggal ke planar. Nah, kita masukkan dulu 0,05 karena tadi kita belum tahu berapa sih tebalnya dari bracket yang kita sudah desain. Nah, kita lihat di sini thickness. Oke, thickness-nya 0,25. Maka saya bisa klik di sini, saya edit, saya ganti saja 0,25. Oke, selanjutnya apa yang bisa saya lakukan? Oke, kita lihat di sini tekukannya. Untuk dapat tekukan seperti ini, maka yang akan saya gunakan adalah flat ya, Pak. Nggak pakai flange, tapi flat. Kenapa nggak pakai flange? Karena dia ada profil ke sampingnya, Pak. Kalau kita pakai flange, dia akan lurus aja. Tapi kalau kita pakai flat, kita bisa extend profilnya ke samping. Nah, extend-nya berapa? Ukurannya udah ada di sini. Kita tinggal masukin aja ukurannya. Oke. Oh iya, kalau nanti misalnya selama webinar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada pertanyaan,
langsung masukin aja pertanyaannya di kolom Q&A ya, karena kita ada hadiah untuk penanya terpilih. Jadi kalau Bapak-Bapak ada pertanyaan, tolong put aja di kolom Q&A. Oke, sekarang kita tinggal tarik aja, kita butuhnya berapa. Misalnya di sini kita butuh lebarnya 4,5. Tapi kita harus extend profilnya ke samping. Daripada nanti kita tambah lagi ya, kita tambah lagi dari sekarang aja kita buat sketch-nya. Oke, jadi kita bisa buat profilnya seperti ini. Kita bisa delete segmennya. Ini kalau mau di delete juga boleh. Ini kita tempelin aja, Pak. Misalnya mau 4. Nah, ini juga yang menarik di Creo, Pak. Jadi, kalau dilihat ukurannya langsung muncul, Pak. Tanpa kita perlu definisikan terlebih dahulu ya. Jadi, dia sudah mensuggest ukuran mana yang bisa kita masukkan. Tapi kalau kita adanya ukuran ini, bisa kita ganti, Pak, ukurannya. Ya, seperti ini kita bisa ganti. Jadi, tergantung ke perluan kita seperti apa. Nah, seperti ini misalnya saya butuh 0,92 di sini. Dan total length-nya saya di sini butuh 7,5. Kalau misalnya saya nggak mau 7,5, saya mau dapat ukuran dari sini. Bisa, nanti 7,5 tinggal di-delete aja, Pak. Jadi saya masukkan di sini misalnya 3. Ya, menariknya Creo di situ, Pak. Kita nggak perlu repot-repot nyari ukuran mana yang perlu ditambahkan. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau diperhatikan juga ukurannya tadinya warna biru, Pak. Ketika sudah saya edit, ya kalau warna biru ini dia masih weak ukurannya, masih lemah. Masih bisa digeser-geser. Tapi kalau sudah merah, sudah kita edit, dia lebih kuat. Oke. Jadi ini kalau kita ganti ukurannya 7,5 misalnya, maka dia sudah berwarna merah dan sudah kuat. Seperti itu. Nah, ini sudutnya juga bisa kita ganti. Kalau sudah, kita bisa oke saja. Nah, selanjutnya kita akan coba buat tekukan, Pak, yang ada di sini. Ya, kita bisa buat tekukan yang ada di sini. Nah, perhatikan kalau dilihat tekukannya, dia nggak full. Ya, tekukannya nggak full, Pak. Perhatikan. Kalau kita buat, nah, kalau bentuknya seperti ini nggak bisa pakai flat. Harus pakai flange. Ya, Pak. Jadi untuk bentukan seperti ini kita bisa pakai flange. Karena dia nekuknya ke kiri dan ke atas. Nggak lurus, ini lebih dari satu tekukan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menggunakan flange. Tidak menggunakan flat. Oke, di sini kita bisa ke flange. Kita klik aja. Kalau misalnya salah arahnya, kita klik sisi yang satunya. Oke, ini kita bisa atur, Pak, lebarnya. Ya, ini kan jaraknya kalau saya cek di sini, jaraknya -1. Yang ini jaraknya -4. Oke, lalu posisi bendingnya dia nggak motong seperti ini, tapi dia ke bawah. Oke, sekarang kita cek lebarnya berapa. Kita bisa ambil di sini misalnya sampelnya 2,5. Karena tadi ada tekukan ke atas, Pak. Perhatikan di sini ada tekukan ke atas. Maka kita bisa custom sketch-nya. Kita bisa ke shape, sketch. Lalu kita sketch lagi. Kita bisa tambahkan satu garis ke arah sini dengan ukuran 0,75 ya. Seperti ini. Oke, jadi kalau kita mau ukur juga, ini 0,75, Pak. Oke. Kita sudah gunakan flange, kita sudah gunakan flat. Apalagi yang bisa kita buat di sini? Kita bisa masukkan lubang-lubangnya. Atau kita bisa mirror terlebih dahulu juga boleh, Pak.
Jadi misalnya kita mau mirror terlebih dahulu, kita bisa langsung mirror ya, kita pilih tools-nya, lalu kita mirror atau kita jadikan grup. Jadi kalau dijadikan grup ini kita tinggal pilih aja grupnya, Pak. Lebih mudah, lebih cepat, lebih simpel, dan lebih rapi. Ya, seperti ini. Baik, apalagi yang bisa kita buat di sini? Oh, belum di-save ya. Tadi positioning lubang. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa cara kita buat lubang. Kalau kita ingin nanti ada node-nya di apa namanya di drawing kita, maka kita buatnya menggunakan hole. Tapi kalau kita nggak masalah untuk node, kita bisa menggunakan extrude cut nanti, Pak. Ya, jadi ukurannya sudah ternode di sini, tinggal kita masukkan aja. Saya akan coba tunjukkan beberapa cara ya, mulai dari yang menggunakan extrude cut dan juga menggunakan hole. Oke, jadi misalnya menggunakan extrude cut, saya tinggal pilih aja profilnya di sini, saya buat lingkarannya seperti ini, lalu saya tentukan aja jaraknya berapa dari sini ke sini. Misalnya dia 1,75. Dan lebarnya, nah lihat, ini kan jaraknya dari samping ya, dia secara default. Kalau mau kita ganti bisa, Pak, kita ganti aja di sini. Saya 0,75. Ini juga 0,75. Oke, kalau sudah kita tinggal oke. Nah, karena dia sheet metal biasanya dia tembusnya hanya sampai sisi sebelahnya, Pak. Tapi kalau kita ingin full, kita tinggal ganti di sini aja. Sangat mudah ya. Sangat mudah, Pak. Nah, sekarang kita akan coba buat lubang yang ada di sini. Nah, kebetulan lubangnya itu pas di tengah-tengah sini, Pak. Ya. Atau kita supaya ada contohnya, kita bisa bikin plane di sini. Kita bikin plane yang tepat di tengah-tengah sini, ya. Jadi ketika kita bikin hole, ya, kita bisa pakai reference datum yang ini, Pak. Nah, datum ini udah, sekarang kita pakai datum ini. Oke. Kita lihat di sini karena dia pas atau titiknya 0, kita bisa pakai line. Nah, kita tinggal ganti di sini 1. Lalu misalnya di sini berapa offsetnya ya? Oh ya, 1 tadi ya. Ini diameternya 0,75. Dan ini all ya. Kalau sudah oke. Nah, ini bisa kita mirror juga. Oke, mudah ya. Sekarang kita tinggal bikin hole yang di atas. Nah, gimana cara bikin hole yang di atas? Tadi ya, caranya hole. Pilih di sini. Referensinya mana yang kita pilih? 1. Dan juga dari sisi sini. Nah, karena dari datum yang tengah ini kita bisa line, jaraknya 0. Lalu jarak dari tepinya 1 inch. Dan dia lubangnya 0,75. Dan kita harus assign lagi true all. Nah, kalau kita misalnya males assign true all, kita mau copy aja lubang yang ada di sini, Pak. Jadi di sini ada lubang. Ya. Di sini ada lubang, mau kita copy lubang yang ada di sini ke sini. Kalau Bapak tahu Ctrl C dan Ctrl V, maka Bapak tinggal pilih aja bidangnya, lalu pilih offsetnya. Jadi semudah itu membuat lubang di Creo. Oke, kita tinggal ganti aja offsetnya, line 1. Dan ini sudah ngikut, Pak, spesifikasi lubangnya dengan lubang yang ada di sini. Oke, selanjutnya karena dia lubangnya 2 ya, kita lihat tadi lubangnya 2, dia pattern ke kanan. Kita bisa bikin lubang lagi atau kita bisa pattern saja, Pak. Kita klik lubangnya, lalu kita edit pattern. Nah, kita patternnya berdasarkan dimensi. Jadi dia akan mengarray ke sebelah kanan atau pattern ke sebelah kanan. Sejumlah 2. Jaraknya bisa kita atur ya, Pak. Jaraknya kita atur di sini. Misalnya jaraknya 3. Jaraknya 1,5 kita atur di sini. Jadi customisasinya itu di Creo cukup lengkap.
Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa buat slotnya. Ya, sama kita bisa menggunakan feature cut. Kita tinggal extrude cut di sini. Kita pilih surface-nya dan kita buat saja profil slotnya. Baik, kita masuk ke sketch, pilih sketch ininya. Lalu kita buat profil. Di sini kita buat profil, Pak. Ya, seperti ini. Nah, kalau udah kita bisa bikin 3-point arc. Oke, 3-point arc-nya sudah. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan ukurannya. Ukurannya dari sini ke tepi, dia 2 inci. Atau kita tangent dulu, ini kita tangent. Ya, sudah. 2 inci. Kita keep dulu. Jaraknya dari sini ke sini. Ups. Jaraknya dari sini ke sini 1,5. Jarak dari sini ke tepi atas 1,75. Ini baru bisa kita ganti 2 inci. Jadi lebih stabil ukurannya. 0,38. Oh, ketahuan. Kurang tangent. Ya. Kalau sudah tangent, ukurannya sudah komplit, baru kita oke. Nah, kalau sudah kita oke, kita bisa cut. Ya. Di sini cut-nya pilihannya tadi, dia hanya to next ke sisi sebelahnya. Kita bisa ganti set depth-nya jadi true all. Ya. Kalau sudah begini, kita tinggal assign row-nya. Nah, di sini row-nya tinggal kita masukkan aja, sangat mudah. Oh, sebentar dulu, di sini ada chamfer ya. Jadi ukuran chamfernya itu sekitar 1,5. Nah, untuk chamfer juga kita nggak usah cut, Pak. Di sini sudah ada fasilitasnya. Kita gunakan chamfer standar ya. Masukkan 1,5. Lalu kita tinggal pilih round-nya atau kita buat fillet. Nah, menariknya fillet atau round di Creo adalah, kita lihat ya, kita bisa meng-assign multiple dimension dalam satu feature. Ini kan set pertama yang ukurannya 0,5, Pak. Oke. Saya juga bisa new set. Saya akan assign yang baru, misalnya yang ukurannya 0,75. Misalnya ini. Ya, jadi saya ganti ukurannya 0,75. Jadi sini saya sudah punya 2 set. Yang satu set 0,5, yang satu set, lihat, 0,75. Lalu saya mau tambah lagi yang setnya 0,25. Saya tinggal klik di sini, klik di sini. Saya klik di sini. Saya klik di sini, saya ganti ukurannya menjadi 0,25. Jadi di sini kita lihat ada 3 set radius. Yang satu set 0,5, 1,75, 1,25. Artinya secara hierarki di sini jadi lebih simpel dibanding kita buat 3 round secara terpisah. Tergantung maunya seperti apa nanti. Ya, kalau kita lihat ini sudah selesai. Apa yang bisa kita lakukan setelah itu? Kita bisa melihat flatten-nya seperti apa. Ya, flatten-nya bisa kita lihat berapa bounding box-nya. Oke. Kalau kita ingin lihat band notes-nya memang harus dari sini ya. Kita harus flatten dulu. Ya. Di sini baru kelihatan band notes-nya. Dia di bending berapa derajat ke bawah atau ke atas baru kelihatan di sini. Dan juga kita bisa menggunakan atau membuat band order, Pak. Jadi band order itu urutan ngebandingnya mau seperti apa. Misalnya di sini saya yang pertama. Lalu ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Sepertinya salah yang kedua. Yang kedua harusnya ini. Ya. Headband.
yang ketiga, sorry, yang kelima ini, yang keenam ini. Oke. Jadi band ordernya sudah jadi juga, udah selesai. Nah, implikasinya nanti apa di sheet metal drawing? Kita bisa masukkan band order ini di sheet metal drawing kita ya. Ini kita save. Karena sheet metalnya udah ada dan di Creo 5 ke atas itu kita sudah bisa buat create representation. Ya, artinya kita bisa punya flat pattern dan bandnya dalam satu model. Kita lihat di sini. Ini flatnya, ini foldednya. Ya, buat bapak-bapak mungkin ibu-ibu yang masih menggunakan Creo 4.0 ingin mencoba ya membuat flattennya dan foldednya di satu model, bisa menggunakan Creo 5 ke atas. Oke, selanjutnya kita bisa buat drawingnya Pak dari sini. Kita bisa masuk ke drawing. Kita bisa gunakan A3. Dan kita lihat di sini drawingnya langsung terbentuk Pak. Pandangan depan, bawah, dan samping kirinya sudah terbentuk. Kalau skalanya mau diganti, kita tinggal ganti aja di sini. Misalnya skalanya ganti 0,4. 0,4. Nah, ini kan foldednya ya Pak. Sekarang flattennya ada di mana? Gimana cara kita buat flattennya? Nah, mudah saja di Creo kita tinggal klik kanan. Sorry. Drawing model, set add wrap. Kita bisa tadi, karena sudah ada flat pattern-nya, kita tinggal klik. Dan di sini pun sudah aktif flat pattern. Maka ketika kita masukkan pandangan baru, dia sudah flatten. Ya, apply, lalu misalnya scale-nya mau kita naikin juga, misalnya 0,4, apply, oke, ketinggian 0,3 saja misalnya, apply, di sini kita bisa atur warnanya, mau hidden atau shading, bisa kita atur, kalau sudah oke. Ya, kita lihat bounding box-nya langsung terbentuk, kalau mau kita delete juga bisa kita delete ya. Nah, untuk ukuran seperti apa? Kita bisa tambahkan manual, Pak. Kita bisa tambahkan manual di sini. Misalnya mau satu-satu, boleh. Seperti ini boleh. Atau nggak mau rapi dulu, Pak. Misalnya kayak gini, nggak rapi. Nanti dirapihinnya belakangan. Kita bisa menggunakan clean up dimension. Itu juga bisa kita lakukan. Atau kita mau menggunakan ukuran yang ada di sketch. Kita tinggal klik aja di sini. Nah, maka ukurannya muncul semua. Kalau misalnya mau kita munculkan semua boleh, Pak. Oh, ukurannya kacau dong. Ya, kita blok lagi, kita coba rapikan sedikit-sedikit menggunakan clean up. Ya, jadi seperti ini. Yang double-double nanti bisa kita delete. Tapi paling enggak, kita enggak masukin satu-satu ya, Pak. Nah, ini yang enggak perlu-perlu bisa kita delete. Yang ukurannya misalnya, sorry. Nah, yang ukurannya misalnya, saya save dulu, Pak. Save di sini. Nah, yang ukurannya misalnya pengen kita rubah, arahnya bisa kita ganti di sini. Ya, jadi semudah itu untuk menaruh ukuran. Nah, ini yang 0,75 dari samping, 4,5-nya double bisa kita delete. Misalnya 2-nya kejauhan, mau kita turunin di sini juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan kita mau seperti apa. Nah, tadi masalah band order seperti apa? Oke, ini saya geser dulu, Pak, agar band ordernya bisa ada di situ. Nah, ini tinggal kita masukkan aja show model annotation. Kita bisa masuk ke teksnya. Kita munculkan aja ini. Nah, band note-nya di sini, band ID-nya mau kita munculkan juga bisa. Ya. Di sini band ID-nya. Ini hole-nya yang tadi kita buat, Pak. Karena kita pakai hole di pattern. Ya. Nah, kalau satu-satu tadi kayak gitu kan capek ya. Ini bisa kita langsung checklist semua.
Dan juga mungkin, oke. Kita lihat ya, sudah muncul semua. So model, kalau misalnya garis bendingnya mau kita munculkan, juga bisa kita munculkan. Ya, jadi tergantung mau seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini band ID-nya 111. Kenapa? Gimana yang benar caranya supaya band ID-nya nggak 1? Nah, ketika kita bikin band order, yang harus kita lakukan di sini adalah untuk membuatnya menjadi beda-beda sequence, jangan di satu sequence. Ini kita delete all aja. Ya, jadi sequence pertamanya ini add sequence, sequence keduanya ini add sequence, misalnya sequence ketiganya ini deh. Add sequence terus sampai selesai. Ya. Jadi misalnya kita mau memang ngasih instruksi ke bagian produksi supaya urutan bendingnya nggak salah, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi di sini ada udah ada nih, tuh note-nya band 1, band 2, band 3. Oke. Jadi itu sekilas mengenai basic feature yang ada di Creo untuk sheet metal. Coba kita masuk lagi ke bahasan selanjutnya di sheet metal creation. Selain kita bisa membuat initial geometry, beberapa orang juga biasanya Pak, dia bikin solidnya dulu. Jadi karena mungkin ketika desain, mau desain cover mesin ya, kalau kita langsung buat sheet metalnya di situ agak ribet ya. Kita harus satu-satu tekuk kiri kanan. Nah, akan lebih mudah kalau kita bikin bonding box-nya dulu Pak. Kita bikin bentukan luarnya dulu, nanti solidnya itu kita convert jadi sheet metal. Nah, ini yang menarik yang mungkin nggak banyak ada di software lain. Di Creo itu ada tools namanya convert solid to sheet metal. Ya, apa itu convert solid to sheet metal Pak? Kita bisa masuk ke modelnya. Oke, let's say saya punya bentukan solid seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan dua cara bagaimana caranya mengconvert benda ini menjadi sheet metal, Pak. Jadi saya ingin membuat cover misalnya. Covernya bentuknya seperti ini. Ini bawahnya harusnya kosong. Tapi karena saya ingin buatnya cepat, saya buat solidnya terlebih dahulu. Nanti dari solid ini saya convert jadi sheet metal. Nah, gimana caranya? Gampang aja, saya tinggal convert to sheet metal. Di sini tebelnya tentuin berapa. Lalu kita pilih surface mana aja yang mau muncul. Ups. Nah, kita pilih Pak satu-satu surface-nya. Nah, kalau milih surface-nya satu-satu kayak gini memang rada pegel. Nanti cara yang kedua lebih mudah. Ya, kalau sudah kita oke. Nah, dari sini kita convert dia menjadi feature sheet metal. Agar bisa kita tekuk-tekuk lagi Pak. Karena ini kan udah ada tebelnya. Tinggal kita tentuin aja dia ripnya di mana. Oke, kita convert, kita tentukan ripnya di mana Pak. Rip itu ini ya, jarak antar ininya. Atau robekannya di sebelah mana. Nah, gampang itu. Oke. Nah, perhatikan Pak. Kalau bentuknya seperti ini, dia belum bisa kita flatten Pak. Kenapa belum bisa kita flatten? Karena dari sini ke sini dia nyambung ya. Harusnya dia rip juga ya, ada robekan di sini. Ini kalau kita flatten, nggak akan bisa Pak. Gagal ya. Tuh gagal. Yes. Cancel. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus edit convert-nya, kita tambahkan robekan lagi. Robekannya menggunakan rip connect. Ya, kita menggunakan rip connect, kita connect-kan rip sini ke rip sini. Oke. New set. Rip sini ke rip sini. New set lagi, Pak. New setnya tinggal lepas aja tombol kontrolnya, terus tahan lagi tombol kontrolnya, Pak.
Nah, seperti itu. Kalau ingin kita kasih jarak juga bisa, Pak. Misalnya mau kita kasih jarak selebar thickness. Ini juga bisa kita kasih jarak selebar thickness. Nah, yang di sini juga kita kasih jarak selebar thickness agar nyambung. Kita kasih gap. Oke. Nah, karena tadi rip connect itu dia beda-beda setnya. Maka kalau kita klik di sini, tadi hanya rip connect 4-nya yang ada thickness-nya. Rip connect 1-nya nggak ada. Jadi harus satu-satu, Pak. Kalau untuk ini, karena dia masing-masing identik. Masing-masing unik, ya. Justru bagusnya di sini, kalau misalnya kita pengen beda-beda, bisa kita ganti ukurannya. Nah, misalnya yang sini mau thickness, yang di situ 2 kali thickness. Karena mungkin proses pengelasannya beda atau seperti apa. Kita bisa custom di situ. Ya, kalau sudah oke. Dan oke. Nah, dari sini kita bisa lihat. Kita bisa flatten ya, Pak. Tuh. Oke, kita bisa flatten seperti ini. Dan kita bisa lihat bounding box-nya juga unik ya. Delete. Nah, ini node-nya kalau mau kita hilangkan, kita bisa atur di sini, Pak. Tuh. Node-nya mau kita munculkan atau kita hilangkan, atau mau kita munculkan sebagian yang sebagian kita hilangkan. Bounding box-nya kita mau lihat, tapi band-node-nya nggak kita lihat, bisa. Atau band-node-nya kita lihat, banding node-nya nggak kita lihat, bisa juga, Pak. Tergantung keinginan kita mau seperti apa. Nah, cara kedua ini yang sangat mudah, lebih mudah dari cara yang pertama adalah agar kita nggak pilih-pilih satu-satu, Pak. Nggak pilih satu-satu. Caranya adalah kita shell dulu. Ya, kita shell dulu. Misalnya udah dapat nih. Shell. Nah, ini kita tinggal convert to sheet metal. Oke, dia kepilih semua langsung tuh. Karena thickness-nya tipikal semua. Dari sini tinggal kita convert seperti biasa. Seperti tadi, Pak. Kita convert. Kita tentukan dulu ripnya atau robekannya di mana aja. Ya, seperti ini. Oke, misalnya kita mau kasih gap, boleh kita kasih gap. Bahkan 2 kali thickness juga bisa kita kasih. Seandainya sudah, kita gunakan rip connect lagi, Pak. Misalnya mau dihubungkan antara titik ini dan titik ini. Kita kasih gap, Pak. Gapnya misalnya thickness. Nah, atau 2 kali thickness, bisa apa enggak? Nah, kalau thickness hasilnya gini, yang ini 2 kali thickness ya. Oke, jadi seperti itu, Pak, yang bisa kita lakukan untuk mengconvert solid to sheet metal. Nah, tools ini jarang ada di software lain dan di Creo ada. Dan kalau dilihat memang sheet metal di Creo ini cukup banyak dan cukup menarik untuk dipelajari, Pak. Contohnya, di sini kalau kita lihat ada bentukan seperti ini. Ya. Ini kita bisa buat dari sheet metal, Pak. Ya. Ini di twist. Ya, gimana cara mentwist bentukan seperti ini? Ini gampang aja, Pak. Jadi dari bentukan awal seperti ini, misalnya kita mau twist atau kita pelintir, Pak. Bahasa gampangnya kita pelintir itu bisa. Ini mau kita pelintir berkali-kali juga bisa. Tergantung kita mau seperti apa pelintirnya. Ya, misalnya kita mau 270 derajat. Jaraknya 4. Dan di sini kita juga bisa menambahkan sebelum dipelintirnya, Pak. Jadi flattennya dulu. Ini nggak otomatis dia ngitung, tapi harus kita tentukan berapa panjang sebelum dipelintir. Misalnya kalau panjang hasil pelintirnya 4, berarti misalnya 5 lah. Atau biar kelihatan bedanya 10. Oke. Artinya ketika kita unbend, ya ini dia akan manjang 10, Pak. Seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk nambah lagi, kayak tadi kan ini ada nambahnya, kita menggunakan flat. Ini tinggal diatur aja berapa panjangnya. Seperti tadi, kalau kita pengen full round fillet, kita nggak usah ukur, Pak, ini berapa lebarnya. Kita langsung pilih aja.
sisi-sisinya seperti ini, maka dia langsung full round fillet. Dan kalau mau bikin langsung semuanya jadi bisa, nggak usah satu-satu filletnya. Jadi lebih simple di hierarki Bapak. Ya, di hierarkinya jadi lebih simple. Nah, kalau pengen bikin lubang gimana? Nah, kita tinggal tambahin aksis di sini, Pak. Udah ada belum aksisnya? Nah, kita hold, Pak. Pilih bidangnya, pilih aksisnya. Ini kan true all. 0,75 checklist. Ini aksisnya kita buat dulu. Oke. Kalau hold ini mau kita copy, kita tinggal copy, paste, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V ya, Pak. Jadi lubang yang ada di sini, Bapak Ctrl C, atau di sini Bapak copy, lalu Bapak paste. Pilih bidangnya, pilih sumbunya. Maka dalamnya nggak usah Bapak ganti lagi, dia akan ngikut ke sini. Ya, jadi itu cara membuat twist di Creo. Jadi memang banyak bentukan-bentukan unik di sini, tools-tools yang unik yang Bapak bisa gunakan di Creo. Oke, saya akan coba percepat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan aja di kolom Q&A. Jadi nanti setelah sesi ini selesai, kita bisa jawab pertanyaannya, Pak. Oke, saya akan coba jelaskan juga. Di sini ada form. Apa itu form? Jadi, wah ini menarik sekali, Pak. Jadi, untuk membuat seperti ini kan ini gasset ya, atau penguat reinforce. Ini kalau kita buat di flatten juga akan sulit. Maka dengan menggunakan tool form, kita bisa flatten bentukan ini. Caranya seperti apa? Oke, jadi saya akan percepat aja di sheet metal 11. Oke, Pak. Saya tarik ke atas. Kita lihat di sini kita buat planar, lalu kita flat ke bawah. Kita bisa mirror flatnya supaya kita bisa, kalau dia satu tukukan paling enak pakai flat, Pak. Jadi kalau nanti profilnya ditambah, kita bisa edit, ya. Kalau bentukannya lebih dari satu tukukan, kita pakai flange. Kita mirror, lalu kita round. Ini standar ya. Kita extrude cut. Nah, ini yang menarik. Kita form. Oke, bagaimana cara membuat form atau pancingnya di sini, Pak, supaya dia ada tekukan. Oke, di sini kita bisa menggunakan tool namanya punch form. Oke, punch form itu kita harus bikin punch-nya dulu atau kita menggunakan punch yang sudah ada dari Creo. Jadi di sini sudah ada punch library-nya. Bapak tinggal pilih aja. Bapak biasa pakai punch yang seperti apa? Kayak biasanya dulu di tempat saya ada punch untuk sarang burung ya, lover. Itu bisa kita pakai juga. Atau saya mau pakai punya saya sendiri. Saya bikin. Misalnya form saya seperti ini, punch 90 ya. Nah, perhatikan Pak, di sini menariknya. Jadi untuk menaruh formnya, ini seperti kita bermain di assembling. Ada placement di sini. Dan saya sudah menentukan istilahnya apa ya, predefine-nya. Atau komponen interface. Ya, komponen interface-nya sudah saya tentukan. Jadi saya nggak perlu pilih lagi. Pan saya yang harus saya klik yang mana. Dia udah langsung nih. Bidang ini mau ditempelin kemana? Di sini. Bidang ini mau ditempelin kemana? Ke sini. Bidang tengahnya mau ditempelin kemana? Di sini. Nah, bidang tengahnya ini ada jaraknya. Karena saya pakai distance, bukan coincident. Jadi bisa digeser. Tergantung Bapak jaraknya mau berapa. Dan untuk membuat komponen interface ini sangat mudah, Pak. Nah, kalau sudah saya tekuk ke bawah ya, Pak. Nah, kalau sudah ditekuk ke bawah, saya juga bisa masukkan optionnya mau dikasih radius atau enggak. Namanya placement edge. Kalau non placement edge ini dia di dalamnya. Nah, oke. Mungkin saya akan contohkan bagaimana cara membuat formnya, Pak. Jadi kalau kita lihat di sini untuk buat formnya, kita lihat di sini, Pak. Kita bikin extrude seperti biasa. Kalau Bapak sudah punya Creo-nya, atau kalau belum punya Creo-nya bisa trial, download di web kami, software-nya. Bapak bikin seperti ini, lalu Bapak bikin draft. Ya, gimana cara bikin draft-nya? Gampang banget, Pak. Jadi Bapak tinggal
klik draft, pilih bidang yang mau diputar atau dikasih draft, kasih taper ya. Lalu bidang putarnya di sini misalnya mau berapa derajat, Pak? Misalnya mau 15 derajat. Oh, Pak, saya nggak mau satu, saya mau yang kiri kanan juga bisa. Klik lagi di sini, Pak, tambah, sorry, bukan yang ini. Nah, oke. Nah, tambah di sini. Tuh. Jadi kiri kanan total 30 derajat ya. Nah, setelah itu kita tinggal kasih fillet. Atau kasih round kalau di Creo, Pak. Kita round, kita full round fillet. Nah, kita pakai full round. Klik di sini. Jadi dia akan menghitung radius yang sesuai agar tangent ke kiri dan kanan. Ya. Nah, yang menarik. Di sini Bapak harus tentukan agar nanti ketika di punch dia nempel. Atau mungkin saya save as dulu, Pak. Saya save as, namanya punch 90 webinar. Jadi di punch 90 webinar ini nanti dia nggak ada komponen interface-nya, Pak. Punch 90 webinar. Dia interface-nya saya delete ya, Pak. Yang tadi dia secara otomatis langsung pilih bidang yang mau ditempel yang mana. Ini saya delete. Apa jadinya kalau misalnya di sini di gazetnya kita tambah formnya, tambah punch-nya. Oke. Kalau menggunakan punch 90 dia langsung tuh ada coincident yang harus tempelin yang mana. Tapi kalau kita pakai punch webinar, lihat dia nggak ada. Kita harus pilih manual, Pak. Kita harus set dulu. Oh ini, sorry, saya remove dulu. Ini dia nempel ke sini. Posisinya coincident. Dan saya flip. New constraint lagi. Ini nempel ke sini. Sudah benar. Coincident. New constraint lagi ini. Saya tempelin ke tengah sini. Distance boleh supaya saya bisa geser-geser. Misalnya sebelah sini. Arahnya saya balik. Ya. Lalu saya ya jaraknya segini aja. Nah mungkin saya akan coba balik lagi ke punch webinar, Pak, supaya Bapak bisa lihat apa perubahannya kalau misalnya punch webinar ini row-nya saya delete, Pak. Ya, jadi dia kotak. Saya ingin tunjukkan apa itu. Nah, lihat kotak ya, dia update. Kalau punch saya ganti, dia update. Apa itu? Sorry. Non-placement edge. Ya, kalau placement edge, dia di bagian sini yang nempel sama base-nya. Tapi kalau non-placement edge, dia di bagian dalam. Jadi kita kasih round di bagian dalam sini, Pak. Di bagian non-placement edge-nya. Ya. Jadi di bagian sini, di bagian dalam sini dia kena. Oke. Nah, apa jadinya kalau saya taruh komponen interface ke punch saya ya? Saya balik lagi ke punch 90 webinar. Oke. Saya akan buatkan komponen interface. Jadi ini saya buat coincident. Ini saya buat coincident, tapi dia align. Dia align. Dia dari sini distance. Sama dia align juga. Ya, jadi align semua. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau saya masukkan lagi ke gazet saya yang tadi? Sebentar. 11 ya. Oke. Kita akan masukkan punch webinarnya. Punch 90 webinar, lihat. Dia langsung muncul.
Yang hijau ini mau ditempelin kemana? Ke sini. Yang ini tempelin kemana? Ke sini. Ya, yang tengah tempelin kemana? Ke sini. Udah, tinggal kasih jarak. Geser. Terbalik kan. Option misalnya placement edge-nya dicentang, non-placementnya juga dicentang. Jadi dia di sini ada radius. Oke. Begitupun sama untuk bagian yang atas ya. Lihat sama, hanya saja sudutnya beda. Kalau kita hitung sudutnya, ya itu 60 derajat, 120. Atau mau dihitung menggunakan MBD juga bisa. Misalnya di sini, dimension, kita gunakan sisi ke sisi. Lihat, sudutnya 120. Oke, jadi itu mengenai punch form di Creo. Oh ya, di sini ada satu lagi ya, sketch form. Kita juga bisa membuat sketch form. Apa itu sketch form? Jadi di sini kita nggak usah bikin apa namanya istilahnya ya, nggak usah bikin punch-nya dulu. Kita langsung bikin sketch saja. Misalnya di sini saya punya palet, saya mau ambil slot saya. Kalau di sini namanya restrict, ya Pak. Restrict kita taruh di sini restrict-nya, checklist. Lalu kita tempelkan supaya posisinya tepat di tengah. Oops. Ya, seperti ini. Misalnya lebarnya 5, katakan ini 1,5. Maka untuk membuat punch dari sketch ini sangat mudah di Creo, Pak. Kita lihat ya. Kita gunakan sketch form, kita terbalikan ya. Kita balik arahnya. Lalu kita ganti sudutnya, kita tambahkan sudut misalnya taper. Misalnya sudutnya berapa? Misalnya di sini 60. Atau mungkin terlalu dalam 45. Ininya 0,25 mungkin. Sehingga saya bisa masukkan 60. Oh, masuk. Nah, non-placement edge-nya yang bagian dalam mau dikasih radius atau enggak. Placement edge-nya yang nempel sama base-nya dikasih radius apa enggak. Atas bawah ya. Dan cap end-nya mau dihilangin apa enggak. Ini kalau cap end-nya dihilangin. Kalau cap end-nya enggak dihilangin, dia bisa. Oke. Nih, matiin lagi aja. Nah, dari sini kita bisa bikin flatten-nya, Pak. Walaupun di sini hasil punching ya. Hasil form. Kita bisa flatten juga tuh. Bagian-bagian yang kena form, dia lihat ada areanya sendiri. Oke, jadi itu mengenai punch di Creo. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bend dan unbend. Nah, ini menarik juga. Ini untuk ini kabel ya. Jadi gimana cara bikin bentukan seperti ini di Creo? Sangat mudah ya. Karena kalau kita lihat di sini, dia di bending tapi di ujungnya doang, Pak. Ditekuk di ujungnya doang. Sementara ke belakang dia transisi lurus. Ya, kita lihat di Creo seperti apa. Ya, kita udah punya bentukan seperti ini misalnya. Awalnya kita bikin ininya dulu, bentangannya dulu seperti apa. Ya, nanti kita potong. Seperti biasa ini kita round. Baru kita bend, Pak. Nah, bendnya seperti apa, ini yang akan saya tunjukkan. Jadi, kita bisa masuk ke tool bend. Bend ini untuk menekuk ya, dari bentangan. Misalnya di sini saya mau tempel di sini, bend line-nya mau saya buat sketch aja. Jadi sebenarnya bisa manual ya, bisa nggak pakai sketch juga bisa, tapi saya mau pakai sketch aja. Nah, di sini. Jadi biar pas di tengah-tengah gitu. Nah, ini bisa diatur, misalnya dia roll. Diameternya berapa? Misalnya 0,6. Ini bisa kita atur. Kalau mau full juga bisa. Oke. Hanya saja kita lihat kalau seperti ini dia band-nya, tekukannya full round ya. Tadi radius band-nya saya gedein, Pak. Radius band-nya saya gedein 0,6.
Karena dia ini ya, keluar ya. Harusnya pakai yang ini. Nah, jadi seperti ini juga bisa tuh. Oke. Nah, sekarang kalau pengen bikin transisi seperti gambar tadi. Pengen seperti ini. Gimana caranya? Oke. Kita bikin transition. Add transition sketch. Kita buat transisinya, Pak. Misalnya transisinya mulai dari sini ke, lihat ya, kalau pengen nempel, nah, nggak usah diproyeksin dulu bisa, Pak. Misalnya saya mau jaraknya dari sini ke sini, 1,5. Nah, ini terbalikan, Pak. Kita tinggal flip aja. Jadi seperti ini, maka hasilnya akan smooth. Oke, apalagi yang bisa kita lakukan di bending kalau kita lihat di sini. Oke. Nah, ini menarik juga. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lihat, awalnya dia tekukannya seperti ini. Ya, lalu kita bikin sobekan atau rip. Ya, dari rip ini kita bisa unbend, Pak. Ya, kalau belum kita kasih rip, kita unbend. Kita manual unbendnya. Ya, dia akan ke bending seluruhnya. Ke unbend seluruhnya, semuanya ya, satu garis itu. Tapi kalau kita potong dulu, lihat, kita potong dulu Pak pakai rip. Ini namanya sketch rip. Kita bikin robekan seperti ini, lalu kita unbend. Maka kita bisa parsial ya Pak. Nggak satu penuh kayak gini. Tapi misalnya ini doang. Nah bisa. Nah tadi saya bilang kalau misalnya bendingnya mau satu doang, nggak pakai sketch bisa apa nggak? Bisa Pak. Misalnya di sini arena aja nih bending, garis bendingnya tuh. Kita kasih reference dari sini berapa misalnya. Dari sini 3. Mau miring juga bisa Pak. Tuh. Kalau misalnya dari sini 3. Nah arah bendingnya pun kita bisa tentukan tuh. Mau base-nya yang ini yang ditahan atau terbalik yang ini yang ditahan. Jadi nekuknya ke bagian yang sebelahnya. Itu juga bisa kita lakukan. Ya, ini bend dan unbend di Creo. Nah, kalau kita lihat Pak, di sini saya juga bisa mengcustom bentukan lubang yang ada di sini. Caranya gimana? Saya tinggal klik aja, saya ganti ukurannya. Di sini udah ada pilihannya, mau saya ganti berapa. Karena ini bracket untuk megang pipa sebenarnya. Tuh. Jadi sudutnya bisa diganti semudah itu. Tanpa merusak bentukan yang lain ya. Oke. Jadi itu mengenai bend dan unbend di Creo. Mungkin yang terakhir, saya akan coba sentuh. Tadi bend notes udah. Saya akan coba bahas sedikit mengenai flattening ya. Jadi ini mungkin yang ada di Creo 4.0 ketika membuat flattening dia harus bikin file baru. Atau memang karena kebutuhan harus kita bikin file baru. Jadi contohnya, nah misalnya ini. Kita lihat di sini kan tes 1 ya. Ini saya sudah buat representation-nya. Jadi antara folded atau bend-nya dengan flattening-nya di satu file. Apa yang terjadi pada Creo 4.0 dan versi ke bawahnya? Mereka menggunakan create instance. Create instance itu apa? Jadi di sini mereka membuat file baru. Secara otomatis ini mengenerate file baru, Pak. Jadi kalau Bapak lihat di sini, details, ini kan tes 1 ya. Tes 1 flat. Kita open. Maka terjadi bentukan seperti ini, Pak. Namun sama ya untuk band ordernya dan seterusnya itu perlakuannya sama seperti yang tadi saya tunjukkan untuk di drawingnya. Nggak ada bedanya. Bedanya hanya memang dia mengenerate 2 file terpisah. Antara folded dan flattening-nya. Seperti itu. Baik,
rupanya sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk dan presentasi saya juga sudah selesai sampai sini. Dan kalau dilihat juga di sini, di sheet metal itu banyak sekali yang bisa kita bahas, Pak. Makanya di sini saya tulis sesi 1. Mungkin nanti di kesempatan lain kita bisa lanjut ke sheet metal advance-nya di Creo, sehingga kita tidak membahas yang basic-nya lagi di Creo. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini mengenai feature sheet metal yang ada di Creo.